Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah wa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man goda ilal masjidi wa raha a'adallahu lahu nuzulahu minal jannah kullama goda Allah. Qala aidan man alifal masjid alifal Allah. Atau kama qala Rasulullah. Yang kami muliakan para pengurus masjid, Ustaz Sulaiman, para dengan kiai, para guru, ustaz, dan seluruh jemaah masjid Agung At-Taqwa Kota Bengkulu. Mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita begitu banyak nikmat yang tidak dapat kita hitung. Bisa melihat, bisa mendengar, bisa berkata-kata, bisa menggerakkan tangan, bisa menggerakkan kaki. Ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang diberi mata tapi tidak bisa melihat. Ada orang diberi telinga tapi tidak bisa mendengar. Ada orang diberi mulut tidak bisa berbicara. Ada orang diberi tangan tidak bisa memegang. Ada orang diberi kaki tidak bisa bergerak. Tapi kita saat ini dikaruniakan Allah mata, telinga, mulut, tangan, dan kaki semua bisa dipakai. Ini yang hendaknya kita syukuri hadirnya. Tadi telah disampaikan tema kita malam ini mengenai pentingnya membangun masjid dan memakmurkan masjid. Hadirin mulia, masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah Baitullah, tempat di mana setiap hari dari Baitul Ma'mur diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dijatuhkan ke Masjidil Haram di Makkah, kemudian didistribusikan ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Aqsa, dan seluruh masjid-masjid jami ke seluruh dunia. Masjid-masjid yang ada amalan sebagaimana amalan di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid yang mana di sana ada amalan dakwah, ada amalan taklim, ada amalan zikir ibadah, ada amalan khidmat. Amalan khidmat ini dibuat untuk menenangkan perut
pada jemaah. Zikir ibadah dibuat untuk menenangkan hati para jemaah. Taklim dibuat untuk menenangkan akal para jemaah. Dan dakwah dibuat untuk menenangkan jiwa para jemaah. Kalau amalan-amalan ini tidak ada di masjid jami, maka rahmat Allah, keberkahan Allah yang diturunkan ke Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa, itu tidak akan sampai ke masjid-masjid kita. Kalau amalan di masjid kita berbeda dengan amalan di masjid Nabi, maka artinya beda frekuensi. Kalau memutar nomor telepon itu, nomor teleponnya ada satu yang tidak diputar, apalagi dua tidak diputar, itu tidak akan nyambung. Kalau beda frekuensi masjid kita dengan masjid Nabi, maka nanti amalan di masjid kita tidak akan sampai nasabnya kepada amalan masjid Nabi. Maka dengan mulia sangat penting kita mempelajari amalan apa yang ada di masjid Nabi. Kenapa masjid Nabi yang dahulunya pasir lantai, tiangnya dari pohon kurma, atapnya juga daun-daun kurma, tapi 100% laki balik sholat berjamaah di masjid. Itu yang harus kita pelajari. Tidak ada satu laki-laki pun yang berani meninggalkan sholat berjamaah. Sampai Nabi SAW katakan, 2 waktu sangat berat bagi orang munafik. Waktu kapan itu? Subuh. Waktu Isya dan subuh. Datang juga, sholat juga, tapi perasaan seperti di pundaknya itu ada beban batu, berat. Tapi tidak meninggal. Tiba zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ada orang yang membayar zakat unta tidak dengan talinya. Maka Abu Bakar Siddiq sangat marah. Jika di zaman Rasulullah dia bayar zakat unta dengan talinya, sekarang di zaman Abu Bakar dia bayar zakat unta tidak dengan talinya, aku akan perangi ayam kusuddin wa ana hai, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan gara-gara itu hadir Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memerintahkan seluruh kaum lelaki untuk mengosongkan Madinah, mengejar orang-orang yang mengurangi sedikit daripada takaza agama. Yang boleh tinggal hanya kaum perempuan, nenek-nenek, janda-janda tua, lelaki yang sudah uzur. Selain itu semuanya diperintahkan untuk berangkat. Kosongkan Madinah. Gara-gara ada orang membayar zakat unta tidak dengan talinya.
Sebagaimana di masa Nabi SAW 100% amal agama hidup, amalan dakwah hidup, taklim hidup, zikir ibadah hidup, khidmat hidup. Maka di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu 100% amalan dakwah harus hidup, amalan taklim harus hidup, zikir ibadah harus hidup, dan khidmat harus hidup. Berkurang satu kali saja, maka Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan seluruh pasukan berangkat. Dan Umar pada waktu itu ketakutan, nanti kalau terjadi serangan yang masuk ke kota Madinah, sehingga yang ada itu tinggal kaum perempuan bersama azwajul mutahhar, istri-istri baginda Rasulullah SAW. Maka dia usul agar disisakan sedikit daripada kaum lelaki yang gagah perkasa untuk menjaga kota Madinah. Abu Bakar marah dan ditonjoknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wahai Umar, saya tidak akan menghentikan pasukan yang telah diperintahkan Nabi SAW untuk diberangkatkan. Nabi telah memerintahkan Jaisha Usama untuk berangkat, dan sedikit pun saya tidak akan menunda waktu. Bahkan seluruh kota Madinah harus dikosongkan. Bahkan walaupun serigala masuk ke kota Madinah dan mencabik-cabik daripada azwajul mutahhar, sedikit pun tidak akan menjadi pertimbangan saya untuk menghentikan pasukan diberangkatkan. Umar tidak bisa berkata apa. Tapi setelah ditonjok oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sepertinya terbuka wawasan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Yang kita kenal selama ini, yang suka nonjok itu Sayyidina Umar. Abu Bakar ini orang yang lembut, tapi untuk perkara yang hak hadirnya boleh. Orang yang lembut ini bisa tiba-tiba menjadi keras. Bahkan bekas tonjokan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dikatakan masih membekas di badan Sayyidina Umar sampai menjelang wafatnya. Tiba-tiba Allah berikan kepahaman kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahwa berangkatnya pasukan-pasukan ini adalah untuk membela dinul Islam, bukan untuk sekedar membela kaum muslimin. Jadi ada dua perkara besar yang harus kita pahami. Satu, membela dinul Islam, dan yang kedua, membela kaum muslimin. Kaum muslimin ini boleh ganti-ganti, setiap hari berganti. Ada yang wafat, ada yang lahir. Tapi dinul Islam, hari ini aku telah sempurnakan agama, dan aku telah cukupkan nikmat ke atas. Aku telah rela Islam menjadi agama. Islam itu telah sempurna, maka dia mulia. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu berangkat dengan semua pasukan. Insyaallah kita lihat semua terbaik. Insyaallah. Hadirnya mulia, di mana pasukan-pasukan itu dibina oleh Rasulullah SAW, dibina oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu di masjid hadirnya. Tampil pemuda-pemuda Islam yang perkasa, tampil Usama bin Zaid umur 17 tahun, telah dilantik menjadi jenderal angkatan bersenjata, pimpinan pasukan tertinggi
langsung oleh Rasulullah SAW. Wasallam. Umur 17 tahun. Tampil Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, umur 18 tahun, menjadi duta besar Islam pertama. Berangkatkan Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Kemudian mulai usaha dakwah di Madinah. Setelah setahun Mus'ab bin Umair buat usaha dakwah di Madinah, maka hadirin mulia, tidak ada satu rumah pun yang tidak didatangi oleh Sayyidina Mus'ab bin Umair. Bahkan Sayyidina Mus'ab bin Umair bikin posko. Jadi posko-posko yang ada sekarang ini sebenarnya mengikut daripada amalan Mus'ab bin Umair. Dia bikin posko di perempatan jalan di mana penduduk Madinah pergi ke kebunnya. Di situ dia buat posko hikmah. Dia sediakan minum di situ. Yang namanya orang di padang pasir. Air minum itu sangat-sangat mahal, sangat-sangat berharga. Dia sediakan minum di situ. Orang-orang yang lalu dari tempat itu kemudian dia singgah untuk minum. Disitulah Mus'ab bin Umair berdakwah, memperkenalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian menyampaikan bahwa di Makkah telah diutus seorang nabi, ciri-cirinya seperti ini, dan tidak lama lagi akan datang ke kota Yasrib pada masa itu. Dan betul, setahun kemudian datanglah Rasulullah SAW ke kota Yasrib. Datangnya Rasulullah SAW telah disambut luar biasa dengan penduduk kota Madinah. Mereka menyambut kedatangan Rasulullah dengan tala'al badru alaina. Telah datang bulan purnama ke atas kami. Min saniyatil wada, dari sisi Bukit Wada. Wajib syukur alaina, wajiblah bersyukur ke atas kita. Mada'alillahidah, selagi masih ada orang dakwah yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Disambut kedatangan Rasulullah SAW. Dan apa yang pertama kali dibuat oleh Rasulullah SAW? Bukan pasar, bukan pertanian, bukan perindustrian. Yang pertama kali dibuat oleh Rasulullah SAW adalah masjid. Dan hadirnya mulia, dari masjid inilah semua persoalan sahabat selesai. Ada seorang sahabat tidak punya istri, lewat depan Rasulullah SAW. Wahai fulan, apakah kamu sudah menikah? Belum ya Rasulullah. Kenapa belum menikah? Anu ya Rasulullah. Apa? Tak punya modal ya Rasulullah. Kamu hafal kulhu? Hafal ya Rasulullah. Kamu pergi ke rumahnya fulan, kamu sampaikan salam dari saya, kamu lamar anak, kamu jadikan kulhu itu sebagai mas kawin. Sekarang silakan angkat tangan siapa yang bersedia dilamar putrinya dengan kulhu. Jadi Rasulullah SAW menyelesaikan masalah-masalah umat di masjid. Ada orang datang mengadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada masalah ekonomi. Rasulullah perintahkan sholat, wa'mur
perintahkan keluargamu sholat. Ini masalah ekonomi. Rasulullah perintahkan sholat. Hari ini para pakar ekonomi tidak bisa menghubungkan antara sholat dengan penyelesaian masalah ekonomi. Sedangkan Nabi SAW telah menghubungkan antara sholat dengan penyelesaian masalah ekonomi. Di Pakistan ada satu anak mahasiswa, ketika Masyaikh Bayan mengatakan bahwa masalah ekonomi akan selesai dengan sholat, mahasiswa ini angkat tangan, ya Syekh, saya tidak percaya. Bagaimana sholat bisa menyelesaikan masalah ekonomi? Loh, kenapa kamu tidak percaya? Wahai Syekh, saya melihat orang yang sholat itu tangannya diangkat ke dekat kuping, kemudian bersedekap di dada, kemudian mulutnya kemit, kemudian tangannya memegang lutut, kemudian memegang lantai, kemudian kepalanya mencium lantai, kemudian duduk, kemudian berdiri lagi. Tidak akan ada satu tanaman yang tumbuh dengan gerakan seperti ini. Kalau tangannya itu digunakan untuk mengambil bibit, kemudian meletakkan di tanah, kemudian menyiramnya, kemudian menjaganya, ada kemungkinan bisa panen. Oh baik. Saudara dari mana? Dari Karachi. Di Karachi ada polisi lalu lintas, ada kota besar. Apa yang dilakukan polisi? Nah, mengatur lalu lintas. Di mana dia mengatur? Nah, di tengah jalan. Bagaimana gerakan tangannya? Ya diatur. Yang kiri di stop, yang kanan maju. Yang depan di stop, yang belakang maju. Begitu terus. Kalau gerakan tangannya seperti ini, apakah ada tanaman yang bisa tumbuh? Kalau tangannya itu digunakan untuk mengambil bibit, kemudian meletakkan ke tanah, kemudian menyiramnya, kemudian menunggunya, menjaganya dengan baik, kemungkinan dia akan panen. Tapi tangannya digerakkan untuk mengatur kendaraan yang kiri, kendaraan yang kanan, kendaraan yang depan, kendaraan belakang. Apa tanaman bisa tumbuh? Ya tidak. Terus bagaimana kalau tidak percaya bahwa dia akan dapatkan rezeki, dia akan selesai masalah ekonomi dengan meletakkan tangan di dada, meletakkan tangan di lutut, meletakkan tangan di lantai, kemudian mencium lantai? Bagaimana engkau tidak percaya masalah ekonomi akan selesai? Anak muda ini diam. Wahai anak muda, polisi itu yakin betul bahwa akhir bulan dia akan terima gaji hanya dengan berdiri di tengah jalan mengatur lalu lintas atas perintah komandan. Kalau dia berdiri di situ tidak diperintah komandannya, apa dia dapat gaji? Ada orang di sini pergi ngatur lalu lintas di sana, kemudian akhir bulan dia pergi ke kantor polisi minta gaji. Kira-kira mau nggak kantor polisi ngasih gajinya? Adilnya mau sholat ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, menciptakan gunung dan lautan, menciptakan pepohonan dan hewan-hewan, dan dialah yang memerintahkan sholat, kemudian menghubungkan sholat ini dengan rezeki. Bagaimana hubungannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di dalam surat Az-Zariyat ayat 22.
Wa fis samai rizqukum. Aku meletakkan rizki kamu di langit. Allah memberitahu alamat. Aku letakkan rizki kamu di langit. Kemudian aku telah jadikan sholat itu sebagai kendaraan untuk naik ke langit. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini mi'rajnya orang beriman. Sholat ini amalan masjid. Maka negeri mana saja yang menjaga sholatnya, maka negeri itu akan sejahtera. Walaupun negerinya kering kerontang. Ada satu negara di Arab sana, namanya Emirat. Dalam setahun itu hujan hanya 10 hari. Jadi 355 hari itu kering kerontang. Kalau kita di Indonesia ini banjir tadi. Bukan kering 355 hari, hujannya 355 hari, keringnya hanya 10 hari. Banjir pula. Di negeri kita tongkat dilempar itu menjadi pohon. Di Arab sana pohon ditanam berubah jadi tongkat. Saking kering. Tapi ketika azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka yang nyangkul tinggalkan kebunnya, yang dagang tinggalkan tokonya, yang pejabat tinggalkan kantornya, yang main bola tinggalkan stadionnya. Datang kesejahteraan dalam kehidupan mereka. Negeri kita ini hadirnya orang yang nyangkul, tetap nyangkul ketika azan. Yang nyangkul tidak tinggalkan kebunnya. Yang dagang tidak tinggalkan tokonya. Pejabat tidak tinggalkan kantornya. Yang main bola tidak tinggalkan stadionnya. Tapi tidak datang kesejahteraan dengan cara seperti itu. Bukan kesejahteraan yang datang, malah hutang yang datang, saudara-saudara. Itu di mass media sudah ditulis, hutang Republik Indonesia sekarang mencapai 5.900 triliun. Dulu waktu masih 4.800 triliun, Menteri Keuangan mengumumkan setiap satu orang Indonesia menanggung hutang negara 13 juta rupiah. Jadi sekarang itu mungkin sudah hampir 20 juta rupiah. Satu orang menanggung hutang 20 juta rupiah. Bayi baru lahir, kamu ini ada hutang 20 juta, cepat besar yang bisa bayar hutang. Engkau mau mati, cuk, ini engkau ada hutang 20 juta, tolong bayarkan nanti nggak bisa masuk surga kalau mati bawa hutang. Hadirin yang mulia, para sahabat paham sholat menyelesaikan masalah. Tidak ada orang yang berani meninggalkan sholat, sehingga Allah mudahkan keduniaan mereka. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kekayaan dari Rom dan Parsi, negara superpower pada masa itu, sebesar 3 miliar dinar. Satu dinar itu 4 gram emas, 4, sekian. 1 gram emas kira-kira 1 juta. Jadi 1 dinar sama dengan 4 juta. 4 juta kali 3 miliar sama dengan 12.000 triliun. Kekayaan sahabat hadirin. Oleh
Utang cuma 5.900, pinjam setengah aja, pinjam 6.000 triliun. Setengah dari kekayaan sahabat kita pinjam. 12.000 triliun kekayaan sahabat. Kalau setiap orang dikasih duit pada masa itu, jumlahnya 124.000, maka setiap orang dapat jatah 96,7 miliar. Bayi baru lahir langsung dapat rekening bank. Kamu ini punya duit di bank sana 96,7 miliar. Mau gede kamu belanjain. Kamu boleh pakai menikah dan sebagainya. Engkau yang mau mati, cuk, ini engkau punya tabungan 96,7 miliar. Sejahtera. Amalan sholat tadi. Para pakar ekonomi hari ini. Ya. 2 menit lagi. Hadirin yang mulia, Umar bin Khattab 1 hari ketinggalan sholat berjamaah. Dia bayar denda atas ketinggalannya sholat berjamaah itu berapa? 200.000 dirham. 1 dirham itu 571.000 rupiah. Jadi 200.000 kali 571.000 rupiah sama dengan 114 miliar. Denda ketinggalan sholat berjamaah 114 miliar. Kita ini harus memahami bahwa satu, sholat itu perkara yang sangat penting, sangat berharga. Yang kedua, negara itu sangat sejahtera. Dari mana mereka dapat kesejahteraan? Karena mereka menjaga sholatnya. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi. Gemes ini rasanya karena masjid kita besar begini tapi kosong di sini. Insyaallah ya. Mohon maaf saudara dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cambiabei.